the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me when I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Nailanisa, NIM 1233212 dari Prodi HKI. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Kunfu Aidah Latifah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Kalam, akan mempresentasikan yang berjudul Mu'tazilah dan Syiah. Yang pertama ada Mu'tazilah. Mu'tazilah secara etimologi yaitu berasal dari kata i'tizal yang berarti menunjukkan kesendirian atau kelemahan dan mengasingkan diri. Sedangkan secara terminologi, Mu'tazilah adalah satu kelompok dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam yang lain dalam masalah hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan al-Basri. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau Irak pada tahun 105 sampai 110 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Sedangkan pelopornya ialah murid Hasan al-Basri bernama Wasil bin Atha. Yang pertama, Mu'tazilah ini muncul atas dasar ucapan Hasan al-Basri kepada 5 muridnya. Dan Wasil bin Atha karena telah lancang menjawab suatu pertanyaan dari seorang majelis. Sebenarnya, kelompok Mu'tazilah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah, yakni diistilahkan pada para sahabat yang memilih jalan tengah dan netral dalam masalah-masalah politik. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjukkan pada 2 golongan, yaitu yang pertama golongan sebagai respon politik murni dan kedua sebagai respon persoalan teologis. Akan tetapi, sebagian orang memberi keterangan tentang nama Mu'tazilah tanpa menyangkut-nyangkutkan Hasan al-Basri dan Wasil bin Atha. Mereka diberi nama Mu'tazilah karena berpendapat bahwa pendosa besar bukanlah orang mukmin dan bukan orang kafir, tetapi antara mukmin dan kafir, yaitu al-Mu'tazilah bainal manzilatain. Adapun doktrin-doktrin dalam ajaran Mu'tazilah yaitu yang pertama ada at-tauhid yang artinya mengesahkan Tuhan, yang kedua ada al-adlu yang artinya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada al-manzilah bainal manzilatain dan yang keempat ada amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir ada janji dan ancaman yaitu al-wa'du al-wa'id. Adapun doktrin-doktrin dalam ajaran Mu'tazilah yaitu yang pertama ada at-tauhid yang artinya mengesahkan Tuhan, yang kedua ada al-adlu yang artinya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada al-manzilah bainal manzilatain dan yang keempat ada amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir ada janji dan ancaman yaitu al-wa'du al-wa'id. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam ajaran Mu'tazilah yang pertama ada Wasil bin Atha, lahir di Madinah yaitu pelopor ajaran ini. Yang kedua ada Abu Huzail al-Alaf tahun 751 sampai 849 Masehi, yaitu penyusun 5 ajaran pokok Mu'tazilah tadi. Yang pertama tauhid, yang kedua al-adlu, dan seterusnya. Yang ketiga ada An-Nazam yaitu murid Abu Huzail al-Alaf. Yang keempat ada Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang keenam ada Harun ar-Rasyid dan yang terakhir ada Al-Ma'mun. Yang kedua yaitu ada Syiah. Syiah adalah dilihat dari bahasa berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai Ahlul al-Bait. Syiah ini dimaksudkan sebagai suatu golongan utama dalam Islam yang beranggapan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang berhak sebagai khalifah pengganti Nabi berdasarkan wasiatnya. Sedangkan khalifah-khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan adalah penggasap atau perampas kedudukan khalifah. Adapun di dalam ajaran Syiah yaitu yang pertama ada Syiah Ismamiyah, yang kedua ada Syiah Ismailiyah dan yang terakhir ada Syiah Zaidiyah.
Adapun di dalam ajaran Syiah, yaitu yang pertama ada Syiah Ismamiyah, yang kedua ada Syiah Ismailiyah, dan yang terakhir ada Syiah Zaidiyah. Bisa kita simpulkan bahwa Mu'tazilah sendiri yaitu yang pertama tujuannya yaitu respon politik murni atau netral politik, dan yang kedua ada respon teologis atau peristiwa takhim atau tentang pemberitahuan status. Yang ketiga ada Mu'tazilah itu tidak diartikan secara tekstual atau berpikir secara rasional. Sedangkan Syiah bersumber dari Nabi Muhammad dan asli atau keturunan Nabi. Orang yang tidak sependapat dinamakan Mu'tazilah. Dan orang yang tidak dimasukkan surga dan neraka itu contoh dari manzil bainal manzilatain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.